Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Oh ya, saya telah melihat informasi Nona Faye ini secara online. Kamu baru saja melihat saat peluncuran, dia juga berdiri di depan 3 pria, yang tertua bernama Daron Faye. Dia adalah kepala asli keluarga Faye, nanti putranya Darwin Faye lebih kuat untuk tidak mengatakan. Putranya dikabarkan ingin membunuhnya untuk mengakhiri masa depan." "Ah!" Alena berseru, "Bagaimana bisa ada orang jahat seperti itu, bahkan mencoba membunuh ayahnya sendiri?" Tama mengangguk dan berkata, "Dalam menghadapi kepentingan yang kuat, tidak ada hubungan yang 100% dapat diandalkan. Saya mendengar gosip, beberapa waktu lalu Daron dan Sinta ini menghilang bersama. Internet mengatakan bahwa mereka pasti dibunuh oleh Darwin. Sekarang sepertinya mereka seharusnya bersembunyi. Dan kemudian kembali ke Amerika Serikat untuk mengambil kembali kendali." Yang menjelaskan mengapa Nona Sania, "Oh tidak, mengapa Nona Faye pergi tanpa pamit. Dia tiba-tiba menghilang adalah alasan mengapa dia tidak menghubungimu. Mungkin dia mencoba melarikan diri dari pengejaran." Alena mengangguk dengan lembut, suasana hatinya yang rendah telah banyak mereda, dan berkata dengan lembut, "Jika itu benar, hidup Nona Faye memang tidak mudah." Tama mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Karena dia sekarang telah menjadi kepala keluarga Faye. Ini tentu bukan lagi alasan untuk khawatir. Saya yakin dia akan segera menghubungi Anda, secara pribadi menjelaskan situasinya kepada Anda." Alena berkata agak samar, "Sejujurnya, aku cukup takut dia akan menghubungiku." Tama bingung dan bertanya, "Apa?" Alena dengan serius berkata, "Dia bukan hanya nona muda keluarga besar teratas. Dan sekarang juga menjadi kepala seluruh keluarga, dibandingkan dengan dia. Orang-orang seperti saya biasa-biasa saja tidak bisa bahkan biasa-biasa saja, yang tidak cukup untuk menjadi temannya." Tama berkata dengan serius, "Istri, setiap saat jangan menganggap diri lebih rendah. Di mataku, kamu tidak kalah dengan siapapun." Mengatakan bahwa dia tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Selain itu, kamu mungkin merasa bahwa pihak lain adalah putri dari keluarga besar berusia 1000 tahun. Jadi Anda tidak bisa mendaki tinggi, tetapi orang lain mungkin juga merasakannya. Mereka tidak bisa memanjat tinggi karena Anda adalah istri Master Renza, pada gilirannya." Alena mengira Tama sedang menggodanya, dan mau tak mau juga bercanda, berkata, "Orang-orang memanggilmu Master Renza beberapa kali, kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang master. Saya mengatakan yang sebenarnya sejak Anda mulai memberi orang Feng Shui. Saya selalu khawatir bahwa suatu hari Anda akan ditangkap oleh polisi. Baru saja bermimpi tentang kamu ditangkap, tidak sekali atau 2 kali." Tama tertawa, "Istri, Anda dapat yakin bahwa hal-hal seperti Feng Shui. Tanpa kemauan untuk melawan atau kemauan untuk menderita, bagaimana mungkin polisi menangkap saya?" Alena mengangguk dan berkata, "Kemudian menemukan bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelanggan Anda. Mereka juga mempercayaimu, aku tidak begitu khawatir lagi seperti sebelumnya." Mengatakan itu, dia bertanya kepadanya, "Sayang, apakah kamu masih pergi ke New York hari ini?" "Ya," Tama berkata, "aku akan pergi ke sana setelah mengantarmu ke sekolah nanti. Konser pertama Miss Gu dimulai besok, dan saya harus membuka tempat pertunjukannya hari ini." Alena sibuk bertanya, "Kalau begitu, bisakah kita pergi ke New York besok untuk melihat konsernya?" Tiba-tiba Tama agak ragu-ragu. Awalnya, dia memang berencana mengajak istrinya menonton konser Gema. Dan itu untuk melihat New York dan Boston. Namun, karena Gema dalam bahaya dan membantunya mengantarkan obat kepada kakek, dia lebih atau kurang khawatir di dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah neneknya dan seluruh keluarga neneknya akan pergi ke konsernya karena rasa terima kasih atas aktingnya. Jadi, dia berniat pergi ke New York hari ini, ngomong-ngomong, juga pergi ke tempat pertunjukan untuk melihatnya. Jika ada kotak VIP pribadi yang bagus, akan lebih baik. Jika tidak, kemudian dia harus mempertimbangkan untuk membuat alasan untuk membujuk istrinya agar menyerah dari konser di New York.
Sinta memecahkan semua masalah keluarga Fei sekaligus. Namun segera setelah itu, lebih banyak bukti video baru segera terungkap di internet. Namun, petunjuk utama dari bukti-bukti ini bukan lagi Zachary, tapi para taipan dan putra bangsawan yang ditemukan tewas secara tragis di Sungai Louis pagi ini. Ini, sekali lagi, meledak di seluruh dunia. Perhatian publik pun langsung teralih dari keluarga Fei ke keluarga besar tersebut. Dan keluarga besar itu bahkan tidak peduli untuk berduka atas kematian tragis anggota keluarga mereka sendiri. Mereka segera harus menghadapi sakit kepala tentang bagaimana menghilangkan kemarahan publik. Meskipun Sinta sudah memberi mereka sampel, solusinya terlalu mahal untuk orang lain. Keluarga besar ini, yang kecanduan uang, tidak bersedia memberikan kompensasi $1 miliar untuk setiap keluarga korban sampai mereka tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Namun, ini bukan lagi masalah yang perlu dipertimbangkan Sinta. Setelah konferensi selesai, dia segera menelepon Tama. Dan ketika panggilan itu dijawab, dia bertanya dengan sangat saleh. "Tuan Renza, apakah Anda melihat konferensi grup Fei barusan?" Tama tersenyum, "Aku melihatnya." Sinta bertanya, "Kalau begitu, apakah menurut Anda solusi yang saya usulkan memuaskan Anda?" Tama dengan serius berkata, "Saya pikir Anda telah menanganinya dengan cukup baik. Dan saya percaya bahwa di bawah penanganan sempurna Anda seperti ini, keluarga Fei akan segera bisa keluar dari kabut Zachary." Ketika Stella mendengar pujian Tama, hatinya tidak hanya lega tetapi juga sedikit lebih malu daripada seorang gadis muda. Dia kemudian berkata kepadanya, "Terima kasih atas persetujuan Tuan Renza. Saya akan menyelesaikan verifikasi informasi korban serta pembayaran kompensasi dalam waktu secepat mungkin." "Bagus," Tama memukul sedikit dan bertanya lagi. "Sekarang kamu telah resmi menjadi kepala keluarga Fei, apa rencanamu selanjutnya?" Stella berkata, "Saya hanya merencanakan 2 hal selama periode waktu terakhir ini. Hal pertama adalah menyelesaikan kekacauan yang ditinggalkan Zachary. Hal lainnya adalah meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan urusan kelompok. Pisahkan mereka, dan mulailah sesegera mungkin." Tama menginstruksikan. "Sebenarnya, prioritas utama Anda sekarang bukanlah membiasakan diri dengan bisnis, tetapi membersihkan tim." Stella bertanya dengan sibuk, "Tuan Renza, maksudmu adalah?" Tama mengingatkan, "Kamu tidak boleh lupa bahwa anggota Dewan Keluarga Fei saat ini, semuanya adalah kelompok orang yang sama yang mengusir kakekmu sejak awal. Prioritas langsung Anda sekarang adalah mengambil kembali semua hak suara dan hak veto mereka di Dewan. Hanya dengan begitu posisimu akan menjadi yang paling aman." Sinta berkata dengan khawatir. Anggota Dewan Direksi, selain anggota langsung keluarga Fei, pada dasarnya adalah kerabat keluarga Fei, serta beberapa tulang punggung para menteri. Saya baru saja menjabat, kelancaran operasional grup masih perlu mereka pertahankan. Jika saat ini untuk memulai mereka, saya takut mereka akan bersatu untuk melubangi saya, atau berhenti begitu saja." Tama berkata dengan serius, "Orang-orang ini pernah berdiri di tim yang salah. Dan sekarang kamu telah menjadi kepala keluarga yang baru, mereka pasti sangat panik di dalam hati mereka. Takut kamu mencari mereka untuk menyelesaikan skor jadi saat ini. Jangan biarkan mereka khawatir dengan sia-sia, pertama-tama kamu harus menyelesaikan akun-akun sebelumnya. Kalau tidak, jika kamu menyerahkan yang ini hari ini, kemudian mereka akan merasa bahwa berdiri di tim yang salah pun tidak ada konsekuensinya. Lain kali mereka hanya akan lebih ceroboh." Mengatakan itu Tama menambahkan, "Sekarang di depanmu ada 2 ekstrim. Manfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya meyakinkan mereka." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.